Apalagi itu misalnya diundang wakil presiden, pastinya dong kita tuh berpenampilan yang bersih, yang wangi, yang rapi. Di tengah maraknya pembahasan publik tentang pertemuan Wakil Presiden Gibran Rakabuming dengan perwakilan ojol, Zaskia Adya Meka justru menjadi sorotan karena unggahan satirnya. Ia membagikan video yang menyinggung fenomena jaket ojol tampak baru, yang disinyalir merujuk pada foto-foto dari pertemuan tersebut. Banyak yang menilai unggahan itu sebagai sindiran politik. Namun, sebagian netizen yang berbakti justru menuding Zaskia merendahkan profesi ojol. Tuduhan sebagai provokator pun tidak terelakkan, hingga ia memutuskan untuk menghapus videonya dan memberi klarifikasi. Zaskia menegaskan niatnya hanya sebatas satir politik, bukan meremehkan pengemudi ojol. Ia mengaku unggahannya sengaja dipelintir hingga menimbulkan opini negatif dan banjir komentar bernada kasar. Zaskia pun menegaskan dirinya pengguna setia ojol dan hidup sederhana tanpa gaya mewah. Ia mengajak publik untuk kembali fokus pada isu utama, bukan terpecah karena provokasi atau isu sampingan yang sengaja ditiupkan. Bagi Zaskia, yang terpenting adalah menjaga persatuan dan tidak membiarkan masyarakat terbelah. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Buat temen-temen nih, pakai jaketnya jangan terlalu kinclong ya, jangan kelihatan baru, nanti takutnya dikiranya driver palsu, driver bohongan ya. Jadi pakai jaket yang kayak gini aja, yang udah lama, yang udah agak buluk, biar nanti kita dilihatnya itu kita driver beneran, bukan driver palsu, bukan driver bohongan ya. Nih berarti nih buat temen-temen nih, jangan nyampe nanti dibilangin kita itu driver palsu karena pakai jaketnya yang kinclong, yang bersih. Bisa-bisanya ini mereka rendahkan kita ojol. Apakah kita ini ojol tidak boleh pintar? Kita tidak boleh glowing. Ya mungkin saya nggak glowing, tapi kan ada teman-teman kita yang glowing. Dan apakah kita ini tidak boleh pakai barang branded? Apakah kalau kita pakai sepatu pantopel, sepatu Jordan, kita ini tidak layak jadi ojol? Apakah ojol itu harus orang-orang rendahan ya? Ya mungkin seperti saya, orang miskin, anak kos, mukanya buluk, kulitnya hitam, bau matahari. Apakah ojol itu identiknya begitu? Itu kayaknya apa ya? Merendahkan sekali. Ya, jadi ini satu kecerobohan ya. Saya nggak tahu kalian tuh pintar. Kok bisa menilai orang itu, menilai profesi orang itu apa berdasarkan alam apa pemikiran liar kalian? Oh ojol biasanya bajunya sobek-sobek. Saya baju saya ada 6, satu udah rusak, udah jadi alas kaki. Satu ada yang baru tuh nggak saya pakai ngojek. Terus yang sisanya itu saya pakai ganti-ganti karena kita namanya ojol itu ada namanya verifikasi wajah. Jadi kan nggak mungkin tiap hari kita pakai itu, kan bau juga, kotor juga. Jadi dicuci karena kita nggak tahu kapan verifikasi wajah. Jadi begitu saudara-saudara. Nyapir aku atuh bu ayeuna ketemu sama orang penting, pejabat-pejabat tinggi, pakai anak kudu compang-camping sapatu saayana, kan gak mungkin bu. Ya berarti para ojol tuh punya etika, ketemu sama orang penting teh harus kayak gimana berpenampilan teh supaya kita teh dihargai. Kenapa captionnya menunjukkan ngarahkeun ka siga provokator gitu ari ibu. Nah kita juga sama bu, susah banget nyari orang yang hatinya bersih bu. Emang ibu terniat banget nyari penampilan ojol sampai ke jalan gitu supaya apa ibu? Ada salah satu artis yang upload sebuah video tentang ojol dan ngasih caption semacam kayak gini. Nah, ini banyak banget ya yang menyoroti yang berkaitan dengan pertemuan wakil presiden kemarin dengan para ojol. Kalau aku pribadi tidak terlalu ikut campur dalam hal yang kontroversinya. Cuman aku menyoroti tentang yang sepatu bagus, terus jaket yang bersih gitu ya. Kalau menurut aku hal yang wajar ya, misalnya kita diundang ke sebuah acara, apalagi itu misalnya diundang wakil presiden, pastinya dong
kita tuh berpenampilan yang bersih, yang wangi, yang rapi. Nggak mungkin ya kita tuh bertemu dengan orang misalnya sekelas wakil presiden dengan pakaian yang dargombes gitu kan, juga kurang menghormati yang ngundang kita. Kebetulan hari ini mau ada acara maulid bersama sekitar 1000 mitra Gojek. Nah, ini jaket aku yang aku pakai kemarin ya untuk narik. Pastinya kotor karena aku nggak pulang, abis narik tuh aku nggak pulang, aku mau langsung ikutan acara maulid. Jadi aku pakai jaket yang baru ya, ntar aku spill. Selain itu aku juga masih punya jaket yang lainnya yang layak ya untuk dipakai. Ini jaket Gojek aku, layak kan untuk dipakai. Sekarang aku mau persiapan undip buat kakak Saskia Adia Meka. Kalau nggak bisa nemuin driver yang rapi, mungkin bisa order dari Kelapa Gading, siapa tahu ketemu aku. Ini lagi ramai banget, dimana salah satu artis yang sudah cukup terkenal bikin status bahwa dia saat ini lagi mencari driver online yang jaketnya saat ini masih bagus. Mbak Sas punya anak kan, Mbak Sas di rumah suaminya juga punya karyawan kan. Sama saya ketika anak saya atau tim saya atau warga tetangga saya ketika ada yang mengundang, dan kebetulan ini adalah pejabat pemerintah, wakil presiden mengundang secara resmi, pasti yang namanya kita pasti mau mantesin ya. Mantesin ini ya dicarilah orang-orang yang punya kualitas kemampuan berkomunikasi yang baik. Dia kalau ngobrol tuh diajak diskusi nyambung. Kemudian secara penampilan, bukan berarti good looking ya, secara penampilan bisa menjaga penampilan, mannernya juga bagus. Kemudian kalau soal outfit yang dipakai, jaket yang dipermasalahkan. Saya kalau sebagai orang tua diundang sama wakil presiden, saya pasti juga mungkin akan beliin baju yang baru buat anak saya. Atau tim saya ketika mewakili manajemen perusahaan saya pasti memberikan seragam yang terbaru, nggak mungkin cari yang lusuh. Kenapa? Kita mantesin. Dan ini mereka itu adalah perwakilan dari manajemennya mereka masing-masing. Ada yang dari Gojek, ada yang dari Grab, ada yang dari Maxim, dan yang lain-lainnya. Dan itu mereka sudah saring siapa kira-kira yang bisa mewakili dari masing-masing manajemen sebagai driver online ini. Dan mungkin menurut saya, mungkin manajemennya mereka memfasilitasi dengan promo. Sekalian promo loh. Ini istilahnya branding dari perusahaannya masing-masing. Oh, ini driver online, jaketnya seperti ini, dikasih lah yang terbaru. Wajar mbak, wajar. Karena saya sebagai orang tua pun akan melakukan sama jika anak saya yang diundang. Ya, terus kemarin kita rame-rame berempati untuk driver online. Tiba-tiba perkara diundang sama wakil presiden, hanya perkara ya like and dislike tuh udah nggak aneh ya, tapi juga jangan sampai ngejatuhin orang. Kalau mau buktiin, cari tahu aja yang diundang itu siapa-siapa aja, bener gak dia driver online atau bukan. Jadi jangan dijatuhkan dengan jaket yang mereka pakai, bahkan segala sepatu aja dibahas. Coba cek deh akun-akun driver online, itu banyak banget. Rata-rata sekarang driver online atau Gojek itu punya akun TikTok. Searching aja, nanti saya spill satu-satu ya. Banyak yang benar-benar sudah influencer, bahkan penghasilannya lebih besar, bahkan motornya sendiri lebih bagus dari motor saya sebagai karyawan. Jadi please, lihatlah dari segi positif. Kalau memang tidak suka, ya itu di skip aja, nggak usah sampai menjatuhkan orang bahwa driver online itu tidak bisa berpenampilan bagus, tidak bisa berpenampilan rapi, tidak bisa kulitnya terawat, tidak bisa pakai sepatu yang bagus atau barang-barang yang bagus. Nggak suka boleh, tapi jangan sampai menjatuhkan harkat dan martabat orang lain. Tanpa kita sadari, itu jatuhnya melecehkan mereka. Ya, sama-sama introspeksi diri aja, jangan sampai gara-gara postingan kita, dari omongan kita, melukai orang lain. Percuma kita kemarin sudah berempati, support mereka, tapi hanya gara-gara ketidaksukaan terhadap satu publik, menjatuhkan orang lain hanya dengan asumsi diri semata tanpa ada pembuktian. Miris aja sih, public figure gitu ya. Sabar-sabar ya bang.
abang-abang Gojek atau ibu-ibu atau mbak-mbak Gojek di luar sana atau Grab atau Maxim, kalian luar biasa. Ternyata kalian tidak hanya diuji dengan kejadian kemarin, sekarang pun diuji dengan kalian tuh asli apa enggak. Aduh, ya sudahlah ya.